Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan siapapun yang membaca dan memperhatikan presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Devinta Mata Anggraini dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NPM saya 2440169. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Kewarganegaraan yang berjudul Dunia dalam Menghadapi Cybercrime. Pendahuluan. Dengan hormat saya sampaikan kepada Dr. Drs. E.C. Gendut Soekarno sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian ada Dr. Herlina selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur, dan Pak Panggung Handoko selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan UPN Veteran Jawa Timur, serta orang tua saya yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada saya. Saya berharap makalah saya dan presentasi saya hari ini yang berjudul Dunia dalam Menghadapi Cybercrime bisa berguna bagi siapapun yang telah membacanya dan siapapun yang tertarik untuk membaca makalah dan presentasi saya. Latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri itu sudah membawa manusia pada pemikiran tentang dunia dan bagaimana cara untuk bisa tetap beradaptasi dalam melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Melakukan riset data, rekayasa-rekayasa, lalu berpikir secara kritis dan menemukan analisis serta akhirnya menghasilkan produk-produk yaitu yang disebut teknologi, itu akan membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera. Begitu pesatnya dan beragamnya perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri yang ada dalam kehidupan, tentunya itu menjadi dua posibilitas dalam kehidupan manusia. Di satu sisi mereka bisa membawa kemajuan pada peradaban manusia, dan di sisi lainnya itu membawa kemunduran bagi peradaban manusia. Relasi teknologi dengan integrasi nasional. Relasi teknologi dan integrasi nasional. Sebelumnya, sekiranya, apa sih makna teknologi itu sendiri? Makna teknologi itu sendiri, itu sebenarnya kata teknologi berasal dari kata tekne dan logia. Adanya tekne menghasilkan teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Sedangkan integrasi nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Artinya, dari beragam masyarakat yang ada, itu memiliki latar belakang yang berbeda juga tentunya, yang akhirnya akan disatukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan menjadikan bangsa yang utuh, karena untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui makna dari teknologi dan makna dari integrasi nasional, kita akan membahas tentang dua posibilitas yang telah saya singgung tadi sebelumnya. Nah, apabila dikaitkan antara teknologi dengan integritas nasional, tentunya keduanya memiliki relasi. Teknologi bisa memberikan dua posibilitas terhadap negara bangsa itu sendiri, karena bisa memberikan kemajuan, dan yang satunya lagi bisa memberikan kemunduran, tergantung manusianya sendiri bisa memanfaatkannya seperti apa. Nah, terlebih lagi jika ditinjau terhadap ancaman dan terhadap kekerasan atau ancaman dan tantangan untuk bangsa Indonesia, itu juga bisa banyak berdampak ke peradaban manusia tentunya. Dan itu juga termasuk ke ancaman internal bisa-bisa, karena perpecahan dari dalam masyarakat sendiri itu sudah mulai terlihat. Seperti saat ini kita bisa lihat seperti hoax, terus ada penipuan gitu, korupsi, kolusi, itu kan semua termasuk tindak kejahatan yang lingkupnya internal. Nah, kalau eksternal ini bisa seperti cybercrime gitu. Jadi kayak cybercrime ini sudah mulai menjadi kejahatan transnasional teruntuk bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian cybercrime. Cybercrime itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan pada dunia maya. Nah, dunia internet ini kita semua sudah tahu bahwasanya merupakan
media yang paling tepat untuk dijadikan sebagai tindakan kejahatan karena pelaku-pelakunya sendiri ini bisa bersembunyi di balik identitas anonim, lalu mereka tidak perlu menunjukkan identitas aslinya kepada publik gitu kan. Mereka bisa bersembunyi di balik identitas orang lain atau pakai nama orang lain, pakai tanggal lahir, kesukaan orang lain gitu kan. Foto terlebih lagi itu masih bisa diambil oleh orang lain. Nah, para oknum-oknum kejahatan ini tentunya menjadikan dunia internet itu sebagai celah karena mereka yakin karena setiap orang itu belum tentu mereka paham mendengar internet gitu kan. Jadi, para oknum ini akhirnya memanfaatkan celah tersebut, akhirnya menjadikan itu sebagai ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, berikut ini saya, jelaskan ya, beberapa tindakan, dan perilaku yang termasuk dalam cybercrime. Di sini saya menyebutkan ada 6T, 6P. 6P di sini, yang pertama penipuan finansial. Adanya penipuan finansial melalui perangkat komputer dan media komunikasi digital. Lalu yang kedua, penyabotasan. Penyabotasan digital terhadap perangkat, data milik orang lain yang tadi saya sebutkan telah singgung sebelumnya, dan jaringan komunikasi data. Yang ketiga, pencurian. Pencurian adalah tercurinya informasi pribadi dari seseorang ataupun organisasi tertentu yang diklaim sebagai milik dia sendiri gitu kan. Lalu ada penyusupan. Penyusupan terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga terganggunya privacy yang sedang digunakan atau disebut sebagai denial of service. Biasanya tiba-tiba saya mau login ke sosial media saya, tiba-tiba kok saya tidak bisa login. Nah, itu ada orang yang menyeludup masuk ke akun sosial media saya, entah itu niatnya jahat, entah itu niatnya baik, kan tetap saja itu termasuk cybercrime karena itu privasi saya gitu kan. Lalu ada pengaksesan ilegal. Nah, biasanya para anggota internal dari sebuah organisasi udah lumayan besar ini ya organisasinya, itu mengakses ke server tertentu atau ke internet yang udah di-ban, udah diblokade sama pemerintah atau sama organisasi yang legal itu sudah di-ban, tapi mereka masih bisa melakukan penyusupan ilegal ke website tersebut. Lalu penyebaran virus. Penyebaran virus ini itu bisa disebut kayak worm, backdoor, trojan, dan itu biasanya disebar pada perangkat komputer ya. Sebuah organisasi itu biasanya bisa mengakibatkan terbukanya akses-akses ya, yang bisa saja privacy kepada orang-orang yang tidak berhak. Jadi kayak akses-akses organisasi ini gitu ya. Misal partai ini ingin tahu privacy dari partai ini gitu. Akhirnya mereka menyebarkan virus ke server mereka gitu kan. Akhirnya tercurilah data-data dari partai sebelah ini untuk ke partai ini gitu. Jadi penyebaran virus itu bisa mengakibatkan tercurinya data. Lalu apa upaya Indonesia dalam menghadapi cybercrime sendiri? Upaya Indonesia itu udah lumayan, banyak karena Indonesia udah lumayan perhatian dan was-was terhadap cybercrime ini karena cybercrime sendiri ini sudah masuk ke kejahatan transnasional dan juga dikatakan sebagai ancaman pada Indonesia masa depan ya. Karena kemajuan teknologi yang ada, kemajuan peradaban Indonesia tentunya diperlukannya, kewaspadaan juga terhadap masalah ini gitu ya. Beberapa langkah pemerintah yang telah dilakukan dalam menjaga keamanan informasi itu bisa adanya Departemen Kominfo membentuk ID SIRTI atau Indonesia Security Incident Response Team on Information Infrastructure. Lalu ada Polri, Polisi Republik Indonesia membentuk Cyber Task Force Center, itu kayak pasukan untuk cyber. Lalu ada masyarakat TI membentuk suatu lembaga independen lainnya seperti IDCERT, yaitu institusi yang bertujuan untuk pertahanan sistem keamanan teknologi dan informasi. Lalu Polda menyosialisasikan mengenai menyosialisasikan mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada kepada masyarakat serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim mengenai cybercrime. Lalu beraliansi untuk melakukan kerjasama internasional. Tentunya kita tidak bisa menghadapi kejahatan ini sendiri karena ini kan juga transnasional. Bisa dari data negara kita tercuri oleh data negara lain kan itu tentunya sangat berbahaya gitu kan.
Lalu ada melegalisasi standar nasional dengan aturan internasional gitu. Seperti terbentuknya RUU ITE yang memuat cyber law atau hukum cyber dalam dunia maya gitu. Lalu ada dunia dalam menghadapi cybercrime. Tentunya dunia memiliki perhatian lebih terhadap cybercrime ini dengan adanya kemajuan teknologi di beberapa negara itu akhirnya mereka bisa membentuk pasukan pengaman gitu ya. Nah, beberapa organisasi internasional yang dibentuk dalam menghadapi problematika global ini antara lain UNICITRAL, WTO, APEC, OECD, ITU, Convention on Cybercrime, EU, Initiative to Combat Cybercrime, dan yang terakhir United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Nah, tentunya dunia sudah memberikan perhatian terhadap cybercrime ini agar bisa memberantas semuanya gitu kan. Lalu kita bahas ke solusi. Ancaman terhadap integrasi nasional dari adanya ini, menurut saya integrasi nasional bangsa Indonesia itu tentu akan terancam karena dengan adanya kejahatan ini kan, sistem-sistem politik Indonesia yang sifatnya privacy bisa jadi itu kan jadi peluang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Asumsikan seorang hacker lalu menyabotase hal-hal penting negara Indonesia, misal hacker dari negara Russia gitu ya, terus dia menyabotase privacy data di Indonesia kan bisa jadi peluang bisnis untuk mereka gitu ya. Lalu datanya diserahkan ke Amerika Serikat mungkin ya. Jadinya peperangan muncul ini karena adanya ini penyabotasan data yang ilegal tadi. Terus sekarang kita bahas tentang peran generasi muda. Generasi muda Indonesia saat ini diharapkan akan menjadi pewaris nasib bangsa Indonesia di masa depan. Itu artinya arah gerak bangsa Indonesia kelak akan ditentukan oleh para generasi muda yang sekarang ini, termasuk saya gitu kan. Nah, namun sebelum itu generasi muda itu perlu dibekali dengan ilmu dan juga prinsip nasionalisme bangsa yang kuat agar kelak tidak dapat digoyahkan secara moral. Jadi mereka memiliki rasa nasionalis yang kuat dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Rasa nasionalis bangsa. Nah, nasionalis bangsa ini dijadikan fondasi utama bagi para generasi muda itu agar mereka sadar betapa pentingnya integrasi itu bagi bangsa Indonesia, terutama untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, terus tentang bagaimana bermanuver secara aman di situasi politik dan sosial di masa depan. Nah, terus praktek pengajaran ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh mata kuliah kewarganegaraan yang sedang saya sampaikan ini. Perlunya penanaman rasa nasionalis ini tentunya kan disalurkan oleh mata kuliah kewarganegaraan yang sedang saya ikuti saat ini. Nah, adanya penumbuhan rasa nasionalis ini akhirnya itu masyarakat itu akhirnya memiliki melek ilmu tentang kejahatan yang secara nyata ada di depan mereka. Akhirnya masyarakat bisa turut membantu aparat-aparat penegak hukum, tidak hanya aparat penegak hukum saja yang melindungi dan menjaga keutuhan bangsa, tetapi masyarakat juga ikut berperan. Nah, maka karena itu masyarakat harus dibekali dengan rasa nasionalis sejak mereka kecil. Bahkan saat kita sudah mulai beranjak dewasa, itu kan kita sudah mulai melupakan rasa nasionalis itu. Tentunya itu tidak baik karena rasa nasionalis itu harus tetap tertanam dalam diri kita sendiri karena kita sejatinya itu rakyat Indonesia dan kita tetap membawa nama bangsa kita di dalam darah kita ini kan. Nah, dari rasa nasionalis itu yang kita pupuk secara dalam-dalam di dalam hati sejak dini itu tentunya akan bisa menjadikan salah satu tameng untuk Indonesia masa depan gitu, Indonesia di masa depan. Nah, tameng itu bisa melindungi kita dari segala ancaman dan tantangan. Karena ancaman dan tantangan itu tentunya bisa kita lalui apabila kita memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan eee Undang-Undang Dasar, secara Sumpah Pemuda, secara rasa persatuan bangsa, tentunya itu karena nasionalis kita itu sudah ada dalam diri kita, gitu. Nah, sekian kita sampai di penghujung presentasi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir menit ini. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam perkataan dan penjelasannya mungkin agak susah untuk dipahami, mohon maaf.
namun saya sudah memberikan, apa yang bisa saya kasih terbaik untuk presentasi hari ini kepada kalian semua, gitu. Lalu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.